Jangan berharap banget, "Oh iya, dia iya banget nih ke aku." Ini kalau kita terlalu pede dan ternyata hasilnya di luar dugaan, kita akan jatuh banget depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo sahabat jiwa. Baik-baik dan sehat selalu ya. Oke, kita ketemu lagi nih. Nah, kali ini aku ada tips dan triknya buat cewek-cewek nih supaya pacar kamu itu segera melamar. Padahal kamu kan udah pengen banget nikah dan merasa umurnya udah cukup, kematangan mentalnya juga udah cukup, tapi kok pacar kita belum ngelamar-ngelamar kita juga ya. Ikuti tips berikut ini ya, ikuti terus video kita. Iya, gimana ya, pacarannya udah lama. Ya, mungkin di antara kamu ada yang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Oh my god, kita nggak kepengen kan yang istilahnya tuh jagain jodoh orang. Nggak mau kan? Ya udah, ada tips kecil dan kode-kode kecil yang bisa kita lakukan loh supaya pasangan kita supaya pacar kita tuh, orang yang dekat dengan kita tuh segera melamar kita. Coba deh kita bisa cerita-cerita ringan, yaitu tentang bahagianya orang yang udah menikah. Ternyata orang udah menikah tuh bahagia loh, punya anak, dan juga kita ingatkan bahwa ketika menikah itu apa yang kita lakukan buat suami, apa yang suami lakukan buat istri, itu sebuah pahala loh. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu pahala. Emang kamu gak pengen dapetin pahala? Mudah kan? Nah, salah satu hal yang bisa kamu lakukan itu ringan, sederhana, tapi nyentil. Terus trik berikutnya, coba kita bicara baik-baik ya sama dia ya, supaya dia tuh ngelamar kita. Hah? Iya gimana ya caranya? Gimana caranya? Ya ngobrol santai gitu lah. Terus tapi pembicaraannya serius. Ya kan udah banyak kenangan, banyak cinta, banyak kenangan, banyak hubungan kita tuh udah 3 tahun loh yang. Coba tuh kan banyak kan teman-teman kita yang udah pada nikah. Kamu kapan ngelamar aku? Cie. Kalau pertanyaan kita serius, dia akan menjawabnya serius dan ya minimal memikirkan pertanyaan kita deh. Oh ya, tapi inget loh ya, kesamaan kesamaan kebutuhan itu mesti sama antara kamu sama pacar kamu itu. Jadi pacar kamu kepingin menikah dan kamu juga kepingin menikah. Jadi jangan cuma kamunya aja yang kepingin menikah, tapi dia entar lah, besok lah. Gak bakalan jadi kalau begitu. Jadi kita harus sama-sama dulu. Kira-kira kita lihat nih, dia tuh udah ada keinginan pengen nikah gak ya? Atau mungkin dia tuh kayaknya masih masih pengen main-main, masih pengen cari-cari yang lain. Jadi kamu sendiri deh yang ngerti gimana dianya, ya kan? Yap, sahabat jiwa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau emang ini membantu kamu. Mudah-mudahan sih semakin membantu dengan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari ya. Tips berikutnya, sahabat jiwa, coba deh kasih ancaman kecil. Soalnya kan kita udah banyak cara-cara nih berkunjung ke rumah teman kita bersama-sama, punya kenangan di sana bersama-sama. Terus kadang ada masalah-masalah kecil kita selesaikan bersama. Ya, hal berikutnya kita kalau emang kita udah pasti udah yakin sama dia ya, dan dia kok masih jalan sama kita, kelihatan serius enggaknya dia, kita harus uji juga melalui yang namanya ancaman kecil. Ingat ya, misalnya nih kamu bilang sama dia, "Yang aku tuh pengen serius menjalin hubungan sama kamu dan aku tuh pengen ya ke jenjang yang ke tingkat yang lebih jauh lah, ya pernikahan gitu. Gimana yang? Kalau kamu gimana yang?" Gitu deh. Kemudian katakan hal-hal macam ini nih, itu memang harus tepat ya. Jadi jangan bercanda-canda ya. Iya. Biar dia tuh
bener-bener mikir gitu, oh dia udah pengen nikah gitu. Aku juga nih misalnya. Atau wah ancaman nih buat gue nih. Nah, misalnya dia nggak lagi kepengen lo ya. Dia akan merasa wah ancaman nih buat gue nih. Nah gini, kalau misalnya setelah kamu bertanya seperti itu, ternyata dia punya sikap yang berubah, kamu harus selidiki lagi. Sebenarnya dia tuh serius nggak sih sama kamu gitu. Jangan sampai berlarut-larut sampai sekarang udah 2 tahun, terus sampai saking nyamannya, saking enjoynya 3 tahun, terus bahkan sampai 4 tahun. Aduh, buat cewek nunggu 2 tahun itu udah lama, udah panjang, say. Beneran, rugi banget, waktunya hilang begitu saja. Ya kalau beneran sama dia. Nah, kalau enggak, kita kan harus mulai lagi dari nol. Artinya kita harus menemui seseorang lagi, harus mendalami orang itu lagi, ya kan? Jadi kita kan dalam mencari pasangan nih, kita kan ada istilah, kita mengenal, kemudian mengerti, kemudian memahami, baru memiliki, ya kan? Pertama kita tuh harus koleksi, seleksi, resepsi, ya kan? Iya, dalam pendekatan terhadap seseorang, kita kan tadi bilang, kita pertama-tama ini adalah mengenal. Kita kenal, oh namanya si Boy. Nah, udah kenal. Lalu deket, orang harus mengenal, kemudian mengerti. Oh si Boy itu anaknya Pak X gitu, tinggalnya di sana. Itu kan, iya aku udah kenal sejak tahun sekian. Ya kita pernah ketemu, pernah ngobrol, mengenal, mengerti. Kemudian memahami, dalam sebuah hubungan saling memahami. Oh kalau aku kayak gini, si Boy marah. Kalau aku berbuat kayak gini, si Boy kayaknya seneng banget deh. Oh jadi Boy tuh maunya begini. Boy juga orangnya kayak gitu ya. Kalau dia begini, akunya kok jadi gini ya. Mendalami lebih dalam lagi. Mengenal, mengerti, memahami. Nah, kita lebih paham. Mengenal, mengerti kan. Kita pahami. Oh iya begitu. Lebih dalam lagi. Baru kalau sudah mengenal, mengerti, memahami, kita bisa memiliki. Pantas nggak dia kita pertahankan sebagai pasangan hidup kita? Nah itu nanti ada penilaian tersendiri juga ya. Kalau ternyata upaya-upaya itu sudah kita lakukan dan ternyata masih ada keraguan di hati kita dan dia kok masih kayaknya kayak iya kayak enggak gitu, padahal udah jalan 2 tahun lah, 3 tahun gitu loh, kita tingkatkan ancaman kita. Iya ancamannya ancaman kecil aja, jangan sampai yang gede-gede, nanti takutnya malah dia kabur ya kan. Nah pada trik yang ini kamu harus sudah mempersiapkan diri kamu, fisik kamu, mental kamu untuk seandainya nanti dia pergi dari kita, seandainya dia kabur dari kita, seandainya dia tidak mau dengan kita harus persiapkan mental kita dong. Jangan sampai ketika dia bilang, jangan berharap banget, oh iya dia iya banget nih ke aku. Ini kalau kita terlalu pede dan ternyata hasilnya di luar dugaan, kita akan jatuh banget, depresi. Percaya deh. Jadi kita boleh berharap tapi jangan berlebihan. Makanya ketika kita meningkatkan ancaman kecil kita harus siap-siap benar dengan keadaan yang terburuk yang akan terjadi pada diri kita. Kalau aku sih melakukannya gini ya. Misalnya bilang ke dia, yang kita kan udah 4 tahun nih jalan gitu ya. Aku dekat sama kamu, orang tua kamu juga udah tahu kita, tetangga-tetangga juga udah tahu, teman-teman kita udah tahu semuanya. Bahkan malah ada yang mengira kalau kita tuh udah nikah yang. Nah gimana? Gini yang, aku tuh punya target 3 bulan lagi mau nikah yang. Dia akan kaget. Dia kaget banget kalau memang dia belum siap, dia akan kaget. Aku punya target nikah 3 bulan lagi yang. Jadi gimana? Kita siap-siap untuk 3 bulan ke depan kan kamu nyiapin surat-surat, aku juga nyiapin surat-surat. Gimana? Iya enggak? Kalau ternyata dia tidak siap, dia akan mengelak. Kok gitu sih? Kok cepet banget sih? Gitu. Tapi kalau memang dia sesuai dengan apa yang kamu harapkan,
Dia akan berpikir atau minimal diem, lalu dia menganggukkan kepala dan mengatakan mungkin, ya oke, siap yang. Kita akan nikah 3 bulan lagi. Wah, seneng banget kan? Itu sebuah ancaman sebenarnya ya, sebuah ancaman. Tapi seandainya tuh nanya, seandainya dia tuh cerdas ya, maksudnya nanya, kok 3 bulan lagi? Aduh, cepet banget loh, aku belum punya modal ini dan itu. Kita jelaskan bahwa kita menikah tidak membutuhkan modal yang banyak. Yang penting syah. Kalau mau pesta atau mau apalah, itu setelah nikah juga gak apa-apa. Padahal nikah sekarang nih gratis teman-teman. Nikah sekarang ini gratis. Gratis beneran di KUA itu gratis, gak bayar sepeser pun. Kok bisa? Iya, aku yang menjalani sendiri. Gitu ya? Iya. Lalu gimana yang mengijabkan kita loh, yang ijab kabul itu loh, yang ya saya nikahkan bla 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 dan sebagainya. Kan kita juga ngasih amplop ke dia. No, saya tidak memberi amplop. Saya tidak memberi uang kepada penghulu. Apakah mereka menolak menikahkan? Tidak, mereka tetap menikahkan kita. Iya, karena kan ya memang sudah selayaknya tugas mereka itu menikahkan orang-orang yang memang harus dinikahkan. Dan di dinding KUA itu sudah terpampang bahwa menikah itu berbiaya gratis. Maka saya pengen membuktikan, bener gak nih bahwa menikah itu gratis? Dan ternyata benar saudara-saudara, saya tidak membayar sepeser pun. Iya, walaupun awalnya ada yang bisik-bisik. Biasanya kalau Pak ini habis menikahkan, ya sepantasnya berapa lagi? Wah, udah. Aku balikan. Itu tulisan di papan, katanya menikah gratis. Memang, itu soalnya sama dengan korupsi sih. Tapi beneran deh, gratis teman-teman. Tapi kalau memang kamu mau memberikan ucapan rasa terima kasih, ya terserah. Mau ngasih juga boleh, enggak juga gak apa-apa. Oh, terus gini nih teman-teman. Tadi misalnya sayangnya kamu itu bilang agak ragu gitu ya. Nah udah, kamu juga tinggal pilih kasih dia ketegasan. Ya udah, kalau 3 bulan kamu gak menikahi aku mau menikah sama yang lain. Jitu banget loh ini loh, bener. Walaupun waktu itu juga aku gak punya pacar, gak tahu kalau misalnya lo kamu mau nikah sama siapa. Terus aku jawab, ya itu urusan aku bilang gitu. Aku bilang bukannya aku punya dong. Oh memang aku gak punya, aku gak tahu. Jangan bilang gak tahu, gak ada gitu. Dia nanti gak percaya dong sama kita, sama kekuatan apa yang kita katakan bahwa aku mau menikah 3 bulan lagi ya kan. Akhirnya aku kayak gitu, ya aku mau menikah sama siapa itu urusan aku. Wow, dia kelabakan saudara-saudara. Ya itu salah satu trik juga buat kita kaum perempuan, supaya kita tuh gak digantung terus-terusan. Sayang banget loh, kasihan banget hati kamu itu loh. Ya udah nunggu, udah capek, udah lelah, saking lelah banget. Udah, nah gitulah ya, udah capek banget kayak gitu. Aduh, ini trik aja ya. Kalau kamu mau pakai silakan, kalau enggak juga ya kamu memang harus pandai berkata-kata, harus adu argumentasi. Artinya adu argumentasi kamu itu memang masuk akal, logika, dan juga satu, tidak bicara kencang, tidak bicara keras ya kita sebagai perempuan. Kemudian trik berikutnya ya katakan sama pasangan kamu, sama pacar kamu kalau kamu memang udah siap menikah gitu. Atau kita lagi ceritakan atau sampaikan, mama aku pengen punya cucu, hal kecil, sendil-sendil kecil ya kan. Atau kita memanas-manasi deh teman-teman kita yang udah pada nikah tuh. Tapi jangan terlalu panas ya. Teman-teman kita udah pada nikah tuh ya. Kita kapan gitu kan. Gitu. Sekali lagi manasinya jangan terlalu panas, karena takutnya nanti dia malah menjauh dari kamu. Makanya persiapkan hati dan mental kamu ketika kamu bertanya kapan kamu menikahi aku, ternyata dia belum bersedia bahkan mencari perempuan lain. Udah deh, lepasin aja kalau emang kayak gitu. Apalagi ketika dekat dengan kamu ternyata dia istilah aku tuh speak dengan yang lain ya. Udah deh, tanyakan dengan jelas itu speaknya apa, gimana,
dan maksud kamu apa dan hubungan kita gimana. Itu intinya. Ajak nonton film romantis tentang kehidupan rumah tangga. Contohnya film Habibie dan Ainun, ya kan? Aduh romantis banget nih Pak Habibie. Udah nonton belum? Asyik kan? Kemudian ceritakan tentang teman-teman kamu yang udah nikah. Siti udah nikah, Rika udah nikah, Hendy juga udah nikah nih. Kamu ya. Kemudian kita juga jangan lupa rajin bertandang ke rumah dia untuk bersosialisasi lah dengan tantenya, dengan ibunya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan saudara-saudaranya. Kita harus rajin dan jangan lupa bawakan oleh-oleh sekadarnya. Ya ngobrol dengan orang tuanya yang biasa aja lah. Jangan berlebihan gitu kan. Nah, kalau dia belum juga mau melamar, kita harus benar-benar pikirkan baik-baik tentang hubungan kamu dan dia. Tentang hubungan kamu dan dia. Karena kan udah lama. 2 tahun, 3 tahun itu lama loh. 4 tahun atau bahkan 5 tahun. Itu lama banget, say. Lama banget buat perempuan menunggu sampai segitu. Sabarnya kamu, betapa sabarnya kamu. Bahkan ada 6 tahun, 7 tahun menunggu lelaki yang ternyata adalah jodoh orang. Oh my God, kasihan kamu. Ya udah deh, kamu harus pastikan. Ya, kamu harus tegas. Selain kamu juga harus bersabar. Aku tahu perpisahan itu menyakitkan. Tapi lebih sakit lagi, kamu menunggu tanpa kepastian. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu dan silakan kamu bisa like, komen, dan share. Tapi jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke, sahabat jiwa, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.